Halo Madu, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, kabar aku baik. Gitu kan. Tadi sebelum ke sini ada kendala nggak? Kendalanya palingan kayak agak macet gitu kali ya Kak. Mungkin Hmm. karena barengan sama orang kerja, soalnya masih Oh, pagi. iya. Jadi itu aja sih paling. Dari mana? Aku dari daerah Jakarta Timur. Oh ya, lumayan sih kalau mau ke sini ya. Iya, Agak macet kan iya. pagi-pagi. Naik apa? Aku tadi naik Transjakarta Kak. Hmm, masih lumayan rame ya? Iya, karena barengan sama orang kerja kan. Iya, iya benar-benar. Oke, makasih banyak nih Madu udah nyempatin waktu buat datang ke sini. Terus maaf juga tadi aku kena macet juga, jadi agak telat. Iya Kak, nggak apa-apa. Gitu. Aku Ya, juga belum. ya oke. Posisi duduk kamu udah enak belum? Udah sih Kak, udah nyaman kayak gini. Oke, konseling kita pada hari ini udah boleh dimulai. Udah. Oke, baik. Kan kita udah pernah ketemu kan sebelum 2 minggu sebelumnya. Nah, kamu udah ngasih tahu juga apa permasalahan yang kamu alamin akhir-akhir ini. Terus aku bisa nyimpulin bahwa kamu masuk ke apa masalah mengenai prokrastinasi akademik. Jadi dari apa yang sudah kamu katakan beberapa minggu lalu, kamu tuh sulit buat um, ngerjain tugas ya, Iya, buat ngelakuin menyelesaikan tugas karena nggak tahu, terus nggak tahu mau nanya, maksudnya sulit buat nanya ke teman atau guru-guru gitu. Jadi akhirnya nunggu temen yang lain selesai dulu kerjain tugasnya, baru kamu bisa ngerjain tugas. Terus akhirnya karena masalah itu jadinya kamu menunda, selalu menunda tugas gitu kan. iya sebenarnya tuh kayak apa ya? Aku tuh lebih gampang menangkap sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu kalau udah ada contohnya Kak. Hmm. Jadi kalau misalkan nih ada tugas yang aku kurang ngerti, nah terus aku tuh disuruh ngerjain lagi nih. Nah aku tuh kayak bingung gitu gimana cara ngerjainnya karena kan aku tuh belum tahu nih gimana cara ngerjainnya. Jadi aku tuh butuh contoh dulu dari teman-teman yang udah ngerjain. Nah, akhirnya tuh yang bikin aku nunda ngerjain tugas itu tuh. Karena aku tuh harus nunggu contoh dulu dari teman aku. Sedangkan teman aku nih baru bisa ngasih ya setelah mereka selesai kan gitu. Jadinya ya prokrastinasinya itu karena ya aku nggak bisa apa namanya nggak bisa ngerjain tugas kalau misalkan kesusahan dan aku butuh contoh dari teman-teman aku yang lain juga jadi ya itu makanya aku jadi prokrastinasi ya namanya jadi Iya, nunda-nunda gitu namanya. kayak karena kamu nggak tahu ya harus ngerjain dari mana dulu, terus harus nunggu, istilahnya nunggu temen dulu baru bisa ngerjain tugas yang ditugasin ke kamu. Iya betul. Nah, menurut kamu nih ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di skala 1 itu kamu susah banget ngerjain tugas, terus di skala 10 kamu bisa nih menyelesaikan tugas kamu. Kira-kira saat ini kamu ada di skala berapa? Kalau aku sih aku ngerasanya aku lagi ada di skala 3 deh Kak. Karena aku tuh bener-bener apa ya, kalau nggak ada contoh tuh aku beneran di kepala aku tuh nggak ada gimana caranya bisa nyelesain tugasnya. Atau even mulai ngerjain aja itu aku nggak ada, di pikiran aku tuh nggak ada kegambar sama sekali gimana cara ngerjainnya gitu. Jadi agak susah gitu sih Kak. Tapi oke, dari di skala 3 ya. Nah, dari apa yang kamu udah bilang tadi, apakah ada terbesit bahwa kamu ini sebenarnya buat ngelakuin PTN gitu aja? Sebenarnya kita tuh dikasih rancangan tugas gitu kan Kak. Maksudnya kayak gimana cara ngerjain tugasnya.
Nah, tapi dari baca rancangan tugas itu aku tetap masih ragu-ragu gitu, Kak. Akhirnya aku karena ragu-ragu itu aku jadi kayak benar nggak ya, aku takut salah gitu. Akhirnya ragu-ragu dan aku juga kan nggak tahu gimana cara ngerjain yang benernya. Iya. Nah, butuh bantuan temen aku dengan ngasih contohnya itu gimana gitu. Nah, jadinya kayak gitu sih. Sebenarnya taunya tuh kayak ngerjainnya gini-gini aja. Cuman aku belum tahu pasti benar nggak nih yang aku maksud. Takutnya kan pandangan aku gini, ternyata maksudnya guru aku gini gitu. Makanya aku butuh contoh dari temen aku gitu. Jadi ibaratnya kalau salah tuh nggak sendirian gitu. Iya, iya. Terus um, menurut kamu kenapa sih bisa jadi kayak gitu? Ada prokrastinasi ini di dalam menyelesaikan tugas kamu? Sebenarnya kalau aku sih ngerasanya karena aku nggak percaya diri ya Kak ya. Sekarang kan aku sama teman-teman aku dikasih rancangan tugasnya sama. Tugas yang dikasih juga sama. Tapi kenapa teman aku bisa ngerjain, aku nggak bisa ngerjain. Jadinya itu kayak aku yang bilang tadi sih Kak, aku jadi kayak nggak pede, aku nggak yakin sama pemahaman aku. Takutnya beda pemahaman antara teman aku sama aku, antara aku sama dosen aku maksudnya gimana gitu. Oh, oke. Dari kapan sih kamu ngerasain nunda-nunda Tugas UTS deh, kayaknya sebelum UTS itu deh. Jadi kayak sebelum UTS tuh guru aku tuh ngasih tugas tuh lumayan banyak. Nah, jadinya kan pikiran kita campur-campur aduk gitu ya. Iya. Jadinya kayak aku bingung, udah bingung mau ngerjain yang mana dulu, terus aku bingung gimana ngerjainnya. Jadi kayak ya campur aja gitu pikirannya itu. Jadi dari sebelum mulai UTS, berarti awal-awal kelas 11 sih Kak. Awal kelas 11 ya? Iya. Terus dari, nah gini, aku mau coba nanya ke kamu, gimana sih seumpamanya nih, kamu tuh bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu dengan baik, terus nyelesain tanpa harus berharap ke teman-teman yang lain nih. Seandainya terjadi kayak gitu, nggak ada prokrastinasi lah, nggak ada penundaan tugas. Kira-kira apa yang ingin kamu harapkan dari pengalaman itu? Aku pengennya sih ya aku bisa ngerjain tugas sendiri tanpa bantuan teman-teman aku, maksudnya kayak harus melihat contoh dulu gitu. Jadinya kan lama ya, mungkin ketika teman-teman yang lain udah selesai, aku belum, yang harusnya udah bisa main, malah jadi harus tetap berkutik sama tugas. Jadi kayak ya itu sih Kak, aku pengennya. Jadi kamu pengen nggak terbebani buat berharap ya contoh dari teman dulu ya. Lebih rasanya lebih plong gitu kalau kalau nggak ada pemikiran susah gitu ya. Iya. Kalau nggak berharap sama teman. Nah, kira-kira menurut kamu gimana sih cara buat ngatasin penundaan tugas kamu ini biar supaya bisa jalan tugas-tugas kamu bisa jalan dengan baik gitu. Jadi selesai dengan tepat waktu, nggak ada nunda-nunda. Mungkin kalau dari aku ya Kak, aku sih ngerasanya kayaknya aku perlu berani nanya deh. Karena kan misalkan nih aku udah dikasih tugas sama guru aku, terus udah dikasih tahu cara ngerjainnya gimana. Nah, kalau misalkan aku nggak ngerti, aku harus berani nanya. Cuman aku nggak berani-berani Kak, jadi kayak yang perlu diperbaikin kayaknya itu deh Kak, aku harus berani nanya. Jadi kan kalau aku udah ngerti, aku jadi pede tuh buat ngerjain tugasnya. Terus aku jadi nggak perlu nunggu teman-teman aku lagi, dan aku juga nggak perlu takut salah mau ngerjain tugas. Itu sih Kak. Iya. Jadi kamu cara kamu buat ngilangin rasa bukan ngilangin prokrastinasi ini dengan cara ya kamu harus lebih meningkatin rasa pede kamu, terus pede dalam hal
nanyain tugas sedetail mungkin ke guru yang bersangkutan biar nantinya kamu bisa nyelesain segala tugas yang diberikan sama guru kamu dengan baik gitu. Iya, benar. Iya. Nah, kamu dari apa yang udah kamu jelasin tadi, sebenarnya kamu udah dapet nih solusi dari apa yang udah kamu lewatin sebelumnya tentang mengenai kamu apa menunda segala pekerjaan tugas itu terus karena kamu nggak pede jadinya kamu selalu berharap ke teman kamu supaya dapet contoh yang misalnya bagus menurut kamu biar nantinya kalau ada salah mungkin bisa sama-sama salah gitu di mata guru. Nah, Benar. jadi ya kamu sebenarnya udah dapet solusi yang terbaik buat ngelakuin untuk bisa keluar dari prokrastinasi ini ya, Ulin. Iya ya, kayak aku sebenarnya tahu caranya ternyata, tapi aku masih apa ya sulit mungkin untuk mewujudkannya. Tapi mungkin akan aku coba sih Kak untuk kedepannya untuk apa ya mencoba yang aku bilang itu untuk berani pede untuk nanya lagi ke guru aku kalau aku belum ngerti itu sih Kak. Oke. Iya. Nah, aku mau minta tolong nih ke kamu. Kan nanti kita masih ada sesi selanjutnya nih, pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira kamu kalau aku tugasin buat ngerjain, bukan ngerjain sih, kayak ngelakuin apa yang udah kamu bilang tadi dengan cara kamu harus lebih pede lagi buat nanya ke guru kamu tentang apa yang merasa kamu bimbang untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan sama guru ini. Apakah kamu bersedia buat mencoba untuk bisa lebih berani dalam bertanya entah itu secara pribadi atau di kelas biar nanti tugas-tugas yang kamu dapatin kamu bisa selesaiin dengan kurun waktu yang cepat gitu nggak nunda-nunda terus nggak berharap sama teman gitu. Aku akan coba yang terbaik ya Kak. Aku sebenarnya nggak bisa janji aku akan selalu melakukan itu, tapi aku akan coba untuk melakukan itu. Iya, nggak apa-apa sih kalau misalnya ya dalam artian kamu harusnya bisa mencoba terlebih dulu, walaupun nggak sesuai apa yang kamu harapkan, mungkin ya aku tahu itu pasti sulit buat meyakinkan diri sendiri buat berani bertanya ke guru ataupun orang lain tuh kayak aduh susah banget gitu. Tapi setidaknya kamu juga bisa mencoba sih, Madu, buat bisa um, bisa berani bertanya ke guru kamu biar kamu nanti nggak susah nantinya buat ngerjain tugas. Ya, aku akan coba ya Kak ya. Mm-mm. Setidaknya mencoba. Iya benar. Oke. Oke. Oh iya, nggak kerasa konseling kita pada pertemuan ini udah mau berakhir. Waduh. Nah, em, dari apa yang udah kita laksanakan hari ini, apakah ada pertanyaan? Sejauh ini kayaknya nggak ada sih Kak. Aku mau konfirmasi aja. Berarti aku setidaknya hanya perlu mencoba kan ya Kak ya? Nggak harus berhasil banget. Iya. Ya, oke. Mencoba terlebih dahulu, siapa tahu dengan cara yang kamu udah berikan tadi bisa sangat berguna buat kamu nantinya. Ya, oke. Iya. Nah, kira-kira nih, aku mau kasih skala lagi ke kamu dari skala 1 sampai 10. 1 itu paling rendah dan 10 yang paling tinggi. Dari apa yang sudah kamu rasakan hari ini, dari
solusi yang udah kamu dapat tadi dengan cara buat berani nanya dan segala segala yang udah kamu ungkapin tadi. Sekarang kamu ada di posisi skala keberapa dari 1 sampai 10? Posisi apa maksudnya, perasaan apa atau apa nih, ketakutan aku terhadap bertanya atau Ya, perasaan kamu. perasaan aku perasaan aku di sesi ini udah 7 sih Kak, maksudnya karena kan aku udah cukup tahu ya maksudnya apa yang menyebabkan aku prokrastinasi kayak gini, terus aku juga udah cukup dapat solusinya dari aku sendiri kalau misalkan aku bisa mulai coba untuk berani nanya, jadi aku kalau udah ngerti aku nggak perlu nunggu temen aku lagi gitu. Jadi udah 7 sih Kak di aku. Ya, udah 7 ya, karena kamu udah mendapat solusi dari diri kamu sendiri, terus kamu akan mencoba dari solusi itu. Nah, oke, aku mau coba rangkumin dari hasil konseling kita pada hari ini, bahwa tadinya kamu merasa bahwa kamu susah banget nih ngerjain segala tugas yang diberikan sama guru kamu, terus kamu gak paham, harus um, nanya temen dulu, istilahnya harus nunggu contoh dari temen kamu dulu, baru bisa menyelesaikan tugas yang diberikan guru itu. Nah, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan solusi dari diri kamu sendiri buat gimana sih caranya ngadepin biar aku nggak prokras lagi sama tugas-tugas yang diberikan sama guru, dengan cara kamu harus menantang diri kamu sendiri untuk bisa berani bertanya setelah kamu mendapatkan tugas itu, biar nanti kamu nggak kesusahan terus saling harap sama teman kamu kayak gitu, Alin. Ya. Yeah. Oke, Alin. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita nanti diskusiin lagi by WA, terus untuk tugasnya ya sedapatnya kamu aja, kalau memang susah nanti kita diskusiin lagi untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak Olin sudah mau berpartisipasi dalam sesi konseling kali ini. Semoga apa yang udah kamu dapatkan hari ini bisa kamu terapin dalam aktivitas kamu ke depannya. Terima kasih Olin, hati-hati ya di jalan nanti. Ya, terima kasih ya Kak.